One day I'm going to be the leader of this nation. Pencalonan Giring itu sebagai gimmick yang kebablasan dan hanya bermodal popularitas. Sampai ada momen dimana waktu itu bengong setiap hari di Kebanyakan nonton kasur. YouTube Ari Lasso nih kayaknya. tapi bener nggak? Bener dong, itu kan ungkapannya seperti itu. Ya benar sih, saya I have to admit lah. Menurut saya yang bisa diimprove dari pemerintah Pak Jokowi. Tapi kalau misalnya Mas Giring jadi presiden, bukannya itu terlalu tinggi nggak sih mimpi loncatnya? Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi keyakinan dan kemauan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Nah, di Zero to Hero hari ini saya bersama dengan bakal calon presiden 2024 Giring Ganesha. Halo sis, terima kasih lo udah datang ke sini lo. Wow, sama-sama. Kayaknya kamu sebagai tamu termasuk yang paling pertama nih ke ruang ketua umum PLT Partai Solidaritas Indonesia. Oh iya, serius. Iya. Emang biasanya belum ada yang ke tempat ini? Kalau public figure seperti kamu belum. Wow, kehormatan. Seneng. The honor is ours and mine. No, thank you. Tapi bakal calon presiden 2024, Giring. Setiap kali saya ketemu Giring ya, itu selalu yang difokuskan berbeda nih. Saya ingat banget pertama kali ketemu waktu itu di Metro TV, saya ngundang Giring ke acara saya, waktu itu fokusnya lagi Niji. Yes. Lalu Itu sama Aisyah Jasmina masalah ya? Waktu itu sama Cynthia kan? Betul, bahas tentang keluarga. Family, yes. Terus terakhir kali ketemu juga di acaranya GDP Venture, waktu itu year end party. Itu lagi fokusnya startup. Bisnis. Hari ini ketemu lagi. Wow, udah bakal calon presiden 2024. Oke. Balehonya ada di mana-mana. Alhamdulillah. Aku juga sempat WA. Terima kasih. Mau di depan rumah juga ada, di jalan tol juga ada, di mana-mana juga ada. Dan saya yakin pasti udah banyak nih yang tanya, kenapa sih pengen jadi calon presiden, kenapa terjun ke politik dan seterusnya. Tapi sebelum dibahas itu, saya mendingan tanya komentar Giring tentang orang yang mengomentari Giring menjadi bakal calon presiden. Boleh ya? Boleh dong. Oke, karena ini bervariasi nih. Oke, saya baca dulu nih. Ada yang bilang bahwa ini adalah gimmick politik. Oke, Ernest Prakasa bilang pencalonan Giring itu sebagai gimmick yang kebablasan dan hanya bermodal popularitas. Gimana komentarnya? Well, pada dasarnya kita hidup di negara demokrasi, jadi kita terbuka lah ya dengan kritikan dan lain-lain dan masukan yang lainnya sih. Jadi masukan dari Bro Ernest ya kita dengar di partai dan saya pribadi juga dengar. Tapi yakinlah bahwa ini kan bukan gimmick lah. Gimmick itu ketika kalau di atas panggung saya pakai light stick saya gini-gini itu gimmick lah. Atau ketika di atas panggung kita digantung, wah itu gimmick. Tapi sesuatu yang memiliki tanggung jawab yang besar ini kayaknya kalau gimmick saya menjadi orang yang sangat tidak bertanggung jawab gitu. Iya kan, memainkan kepercayaan orang, memainkan dukungan orang kan menurut saya itu pada dasarnya itu bukan saya gitu. Oke. Ya menurut saya ini bukan gimmick lah. Memang saya akan maju sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2024. Oke, bukan hanya untuk pemberitaan biar viral di mana-mana dan sharingnya ratingnya naik. Itu kan kalau rating naik kalau di TV ya sis. This is real ya. This is real karena saya merasa bahwa negara ini udah memberikan begitu banyak pada saya dan karir saya ya. Dan apalagi keluarga saya gitu. Jadi menurut saya it's time for me to give back. Udah saatnya saya memberikan balik kepada negara saya. Gitu. Oke. Lalu ada juga yang bilang mimpi di siang bolong. Nah ini aku bacain komentar persisnya ya. Oke, jadi jangan cuma sekadar karena masih muda terus menganggap cocok sebagai capres mewakili anak muda.
Ya anak muda kan juga harus pakai otak, akal, punya rasa juga. Nggak harus anak muda pilih anak muda. Tapi boleh sih mimpi di siang bolong. Yang penting buktikan dulu kalau partai beres atau enggak. Nah ini kata Pak Hensat alias Hendri Satrio, pendiri lembaga survei dari Kedai Kopi. Nah gimana tuh dibilang mimpi di tengah siang bolong? Kayak dulu Abraham Lincoln juga ketika dia masih kecil dia juga punya mimpi untuk menghapuskan perbudakan di Amerika Serikat gitu. Pak Jokowi juga pasti suatu hari bangun pagi, tiba-tiba dia punya mimpi, dia malamnya bermimpi besar ingin menjadi wali kota Solo, habis itu jadi presiden mungkin. Dan menurut saya Mary Riana juga, sis juga pasti punya mimpi besar dong, iya kan. Dan setiap orang punya mimpinya masing-masing. Saya percaya di ruangan ini juga semuanya punya mimpinya masing-masing gitu. Kalau saya yakin bahwa saya punya mimpi besar itu dan saya akan kejar dengan kerja keras. Dan bila ada orang yang selalu kayak menganggap sebelah mata dan menyepelekan yang lainnya, menurut saya itu sudah bagian dari hidup saya sih sis. Bayangin dulu waktu di Niji juga awal-awal juga kan semua kayak siapa sih ini rambut kribo gini-gini ya kan. Tapi kan saya punya mimpi besar gitu, punya mimpi besar pengen karya saya dikenal dan dihargai gitu. Habis itu begitu bikin startup ya kan, begitu membangun industri e-sport, meyakini semua orang gitu bahwa ini ada industri loh, industri nontonin orang main video game gitu dan bertanding main video game. Setiap hari meyakini dan akhirnya alhamdulillah sekarang industri e-sport juga sudah membesar gitu. Ya sama aja seperti ini gitu. Kalau misalnya saya punya mimpi, saya sudah biasa gitu dibilangin ini itu A B C D E, tapi nggak tahu kenapa saya adalah orang yang selalu cuek kali ya. Yeah. Saya punya determinasi yang tinggi dan saya siap bekerja keras itu untuk meraih mimpi itu gitu. Iya. Setuju banget. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang mimpi ya, maksudnya thank you for reminding, maksudnya bro Giri, aku panggilnya sekarang bro. Ya Mary Riana juga bermula dari sebuah mimpi sih, memang iya. Karena kan ya mimpi adalah kunci. Betul. Kayak lirik siapa ya? Iya kayak lirik yang sekarang ya. Ya mimpi adalah harapan dan memang ya kalau buat saya pribadi sih, jadi saya yang curhat. Tapi please. Siapa dengerin? Tapi memang setiap kali kita punya mimpi itu pasti akan ada orang-orang yang menertawakan, yang yang bilang mimpi jangan ketinggian gitu. Tapi kan it's all start with a dream. Yep. Mimpi boleh-boleh aja ya asalkan bukan hanya mimpi doang ya. Kita punya plan, kita punya rencana, punya strategi gitu untuk bisa membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Agree. Okay. So it's fine ya, biarin aja ada yang bilang mimpi di pasti bolong. Sis Mary juga dulu pasti digituin juga awal-awal ya nggak? Ya nggak tahu mungkin bukan sama netizen, cuman sama orang-orang yang mungkin terdekatnya sis gitu kan. Betul. Tapi kan ya udah kita jalanin gitu. Pada ujung-ujungnya kan yang menjalani hidup ini kan ya kita sendiri. Ya. Ya. Oke. Jadi mimpi boleh-boleh aja, tapi tunggu sebentar lagi kita akan kasih buktinya. Yep. Bukan hanya janji, itu tapi yang bukti. paling penting. Itu yang paling penting. Oke, ada lagi komentar yang berikutnya. Ini mereka tuh menggunakan lirik-lirik dari Niji dan ditujukan kembali gitu ke Giring. Jadi kayak tadi kan mimpi di tengah siang bolong lah. Terus ada juga yang bilang berdisko di masa pandemik. Nah ini kata dari Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Pak Daniel Johan. Mengutip lirik lagu Giring saat masih bergabung di Niji. Disco Lazy Time gitu kan judulnya ya. Tapi Pak Daniel menyebut Giring sedang berdisko di masa pandemi yang sunyi ini. Berdisko di masa pandemi yang sunyi. Apanya yang sunyi maksudnya? Maksudnya apa ya? Ya mungkin karena masa pandemi ini kan banyak yang sunyi, nggak terlalu ada movement. Jadi mumpung lagi sepi, belum ada yang berani untuk maju ke depan untuk mengofficialkan jadi bakal calon presiden. Ya udah kalau gitu mendingan yang duluan aja deh. Kalau aku lihatnya seperti ini sis. Justru di tengah pandemi ini saya bangga menjadi bagian dari anak muda di Partai Solidaritas Indonesia karena saya rasa bahwa Partai Solidaritas Indonesia itu lebih dari sebuah partai tapi adalah gerakan anak muda. Sis bisa lihat sendiri bahwa kita itu hampir setiap hari bergerak terus membantu masyarakat. Baik dari petani sampai ojol. Itu semua bisa dibilang karena dari semua pengurus memang mengambil peran masing-masing. Contohnya Sis Grace ketua umum kita. Yeah. Sis ketua umum kita tercinta itu waktu itu sempat di bulan Ramadan setiap hari memasak untuk 50 orang untuk dibagikan, untuk membuat nasi bungkus dan dibagikan ke 50
orang miskin yang benar-benar di jalanan dan yang lainnya. Terus saya pribadi bersama istri saya waktu itu sempat ngamen solidaritas. Kita berhasil mengumpulkan ya hampir 200 juta untuk kita belikan APD. Dan di situ mungkin akhirnya semua pengurus PSI merasa bahwa saatnya anak muda memang mengambil peran yang besar dalam membantu masyarakat di tengah pandemi ini gitu. Bukannya berdisco ya. Terus habis itu kalau yang kita ngelihat bahwa kita belajar banget dari pemilihan umum 2019 bahwa ternyata untuk memperkenalkan sebuah partai itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Waktu itu kenapa PSI belum diberikan kesempatan, menurut kita setelah mengecek ke dalam introspeksi dan kita melakukan beberapa research, karena ternyata PSI sudah terlalu sibuk mengurusi verifikasi administratif yang waktu itu memang sistem membuat partai baru sangat sulit untuk bisa bersaing. Akhirnya kita tersisa cuma waktu sedikit untuk berkampanye kan. Nah akhirnya pelajaran itu kita terima nih. Bagaimana nanti di 2024 untuk mengusung calon presiden kayaknya nggak bisa di 2023. Harus dari sekarang, dari 2020 investmentnya gitu. Kalau bisa kerasnya. Dari sekarang kenapa nunggu nanti gitu kan. Iya. Karena juga butuh waktu kan buat sosialisasi. Iya. Panjang. Banyak. Tapi biar fair ya, nggak banyak juga yang bukan hanya semuanya mengomentarin dan pesimis ya, tapi ada juga yang mendukung. Alhamdulillah. Ada juga yang mendukung. Nah, ini salah satunya ada dari Iwan Fals. Dia bilang tak lihat-lihat, tak cermati, tak rasa-rasa, kayaknya pantas juga. Asal serius, sisa waktu 4 tahun cukuplah untuk itu Nerdfist katanya. Cukup ya, berarti punya waktu, asalkan serius katanya. Ya serius lah sis, nggak mungkin nggak serius sis. Kenapa serius banget pengen jadi presiden dari Republik Indonesia ini? Ketika dari PSI memberikan saya kesempatan ini, menurut saya ini adalah kesempatan besar gitu kalau menurut saya ya. Karena jujur aja kalau saya boleh cerita ke belakang bahwa saya adalah saksi mata bagaimana negara ini, bagaimana beberapa tahun belakang ini ada beberapa orang yang menggunakan politik dengan baik yang akhirnya membuat begitu banyak orang jadi lebih sejahtera. Contohnya paling simpel ya dulu kalau aku lagi traveling gitu kan, misal lagi tur dari hopping dari satu kota ke kota lain misalnya naik pesawat gitu. Dulu awal-awal tur belum ada bandara sebanyak ini. Jadi pasti 3 bulan gak pulang naik bis. Iya kan? Tiba-tiba udah mulai bandara ada di mana-mana, jalur penerbangan banyak. Akhirnya sekarang bisa pulang pergi 24 jam gitu. Betul. Jadi nyampe, nginep, manggung besok subuhnya balik lagi atau ke kota yang lain. Dan kita ngelihat dari pembangunan, misalnya kita ambil paling contoh adalah bagaimana politik dipakai untuk pembangunan. Misalnya tiba-tiba dulu, misalnya kita cerita dulu, bandara nggak ada yang bisa menyaingi Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang semua bandara, bahkan ada beberapa bandara yang jauh lebih bagus daripada Bandara Soekarno-Hatta, iya kan? Terus habis itu dari misalnya kita di bandara, terus tiba-tiba dari kota ke kota yang lain, ngelihat yang tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba sekarang begitu balik lagi, daya beli masyarakat yang meningkat, habis itu juga kita bisa lihat banyak mall yang dibangun. Kalau kita lihat dari sosial media juga kreativitas tidak hanya fokus di Jakarta, tapi hampir di seluruh Indonesia anak-anak muda sekarang sudah mulai berkreasi, jadi entrepreneur dan yang lainnya. Kita lihat juga dalam waktu beberapa tahun ini bisnis dan startup berkembang. Berarti kan bisa kita lihat semuanya bergerak menuju jalan yang benar gitu kan. Itu apa? Ketika politik digunakan untuk tujuan yang mulia. Gitu kan. Oleh karena itu kalau saya menjadi, ya saya akan menggunakan politik untuk tujuan-tujuan yang mulia juga gitu. Pembangunan sumber daya alam, kesejahteraan, kesehatan, habis itu juga kebudayaan dan yang lainnya. Pendidikan. Iya, pasti pendidikan kan. Juga pembangunan sumber daya alam kan. Tapi memang benar banget sumber daya manusia. Betul. Karena kan 16 tahun saya di Singapura, baru back for good ke Indonesia itu tahun 2014. Dan memang keliling kan, maksudnya kayak kita kalau memberikan seminar, motivasi, atau kalau misalnya Mas Giring manggung, itu kan pasti kan kita ke daerah-daerah. Dan itu bisa benar banget yang kayak tadi Bro Giri bilang, bandara itu saya bisa benar-benar melihat yang tadinya bandaranya nggak ada itu cuma landasan, sekarang bahkan bisa bagus banget dan itu terstandarisasi ya. Bahkan waktu itu ketika bandara di Jakarta aja belum direnovasi, yang di Kuala Namu, yang di Medan udah jauh lebih bagus. Udah ada keretanya kan dari mall ke Kuala Namu kan. Betul, iya. So it shows that Indonesia is growing. Memang ada pertumbuhan ya, dan ada perbaikan gitu, dan perbaikannya pun juga cepat dan nyata gitu. Dan bukan hanya di kota-kota besar aja tapi di seluruh Indonesia.
gitu. Tapi kalau misalnya Mas Giring jadi presiden, bukannya itu terlalu tinggi gak sih mimpi loncatnya? Maksudnya gini nih, kan aku aja pertama kali pas lagi ngeliat berita ya, kan Grace Nat mau lanjut sekolah lagi di Singapura. Terus sekarang PSI ketumnya Bro Giring. Terus aku baru ngucapin, oh congrats ya. Terus tiba-tiba besokan lagi, baru seminggu kemudian tiba-tiba lagi mau jadi calon presiden gitu. Nggak ngerasa terlalu cepat gitu? Balik lagi sis, saya yakin bahwa mimpi itu ya harus dikejar. Dan saya yakin bahwa sooner or later pasti akan ke titik itu kan. Ya kenapa nggak dimulai dari sekarang gitu. Kalau kita lihat. Karena contohnya deh, kita lihat bahwa di 2024 itu kita sudah bisa menebak lah ya. Kira-kira siapa nih yang bakal nyalonin gitu. Iya nggak? Iya. Ya tapi ya walaupun belum official ya. Walaupun belum official. Karena ya. Masih mungkin rekan-rekan masih ya banyak strategi thinkingnya gitu. Tapi balik lagi bahwa kita kan anak muda ya. Anak muda mah yang penting ya udah, kita nggak banyak ngomong tapi malah banyak aksi. Itu yang saya mau juga share ke banyak anak muda di Indonesia gitu, bahwa ini tidak hanya momentum buat kita, tapi ini juga menjadi salah satu bagian platform untuk belajar mengenai ya berani berpolitik gitu. Saya senangnya adalah begitu saya maju pencapresan, tiba-tiba respon positif bahwa anak-anak muda yang mau bergabung berjuang bersama PSI, atau bahkan mereka mencari peran mereka masing-masing di daerah mereka untuk mengembangkan atau membuat perbaikan di daerah mereka masing-masing. Jadi alhamdulillah jadi semakin banyak gitu loh. DM itu banyak banget gitu. Nanya apa yang bisa lakukan buat ini, apa yang saya itu gitu. Ya, saya coba balasin satu-satu gitu di DM. Ya menurut saya ini ya momentum bahwa ya sudah saatnya gitu. Selama ini anak muda ya kita nonton aja, oh dia lagi, oh yaudah antara dia atau siapa ya gitu-gitu. Tapi udah saatnya, gue mau let's do this man. Gitu. Merasa bisa ada tempat di mana ini jadi representasi anak muda juga nih. Seperti itu kah? Ya itu juga salah satunya sih. Karena Sis Mary, kita yakin bahwa harus lebih banyak lagi anak muda yang masuk ke kursi di DPR, DPRD, di eksekutif. Karena ya kita yang paling merasakan gitu loh di masa depan. Kalau sampai negara ini diurus orang-orang yang gak mengerti tantangan kita sehari-hari. Menurut kita sih seperti itu. Kalau kita ngomongin tentang, contoh deh, regulasi lah misalnya. Regulasi-regulasi yang paling simpel deh. Bahwa sampai detik ini aja tidak ada yang namanya Undang-undang Tata Kelola Industri Musik. Sebuah undang-undang yang mengatur hubungan antara artis ke label, ke publisher, label ke digital streaming platform. Itu tidak ada sama sekali. Semuanya hanya berpegang teguh sama undang-undang hak cipta. Sedangkan semuanya menurut saya harus diregulate, harus diatur. Contoh yang paling simpel, Sis Mary diundang jadi pembicara. Tiba-tiba dalam manajernya Sis Mary ngomong gini, Sis, baru DP nih Sis 50%. Tapi 5 menit lagi Sis sudah harus naik nih. Gimana? Terus akhirnya Sis Mary bilang, saya gak mau naik. Tiba-tiba nanti yang punya acara, yang ngundang, nuntut Sis Mary karena gak mau naik. Padahal Sis Mary basically simple gitu. Saya gak mau naik karena DP-nya belum 100%. Di situ aja gak ada yang lindungin. Kalau ada regulasinya. Kan ada surat perjanjian. Iya, memang ada surat perjanjian. Tetapi balik lagi, kadang-kadang tidak semua orang kan seperti Sis Mary yang punya tim yang komplit. Kan banyak sekali juga artis-artis, misal kita bisa bilang artis-artis daerah, atau mereka yang baru mau menanjak, ya kan, mereka baru mau mulai, mereka nggak ada yang jagain gitu. Itu salah satu contohnya. Atau bahkan kebalikannya, tiba-tiba yang mau ngundang Sis Mary gitu, tiba-tiba Sis Mary nggak mau gitu, nggak mau naik gitu. Ya mereka juga bingung kan, gue harus gimana nih, iya gak? Jadi itu salah satunya lah, maksudnya, dan banyak regulasi-regulasi yang menurut kita di PSI, ya kita butuh anak-anak muda yang benar-benar bisa masuk ke dalam. Kayak contoh yang paling simpel adalah ada sebuah undang-undang yang menurut saya lebih baik, lebih cepat disahkan gitu, yaitu undang-undang RUU PKS, kekerasan seksual. Itu saya selalu ngomong gitu ke teman-teman media. Ini kalau sampai ada Sis Grace, ada Samara, ada Dini, ada Dara yang di dalam situ, saya yakin RUU PKS itu udah kelar dari zaman
dari tahun lalu lah misalnya ketika mereka menjabat. Iya. Tapi sekarang masih dibahas bahwa RUU PKS kenapa nggak selesai-selesai? Rumit gitu. Rumit apanya? Apanya yang rumit gitu bro dan sis? Maksud saya ini kan menyangkut misalnya ibu kita yang mengalami kekerasan seksual. Atau adik perempuan kita. Atau kakak perempuan kita. Atau sahabat perempuan kita. Atau bahkan amit-amit jabang bayi anak kita gitu. Anak perempuan kita. Iya, iya. Ya itu lagi mungkin karena kita tahu semuanya bahwa regulasi itu penting, pembuat regulasi itu juga memegang peranan penting. Ada orang-orang yang juga ingin berkontribusi tapi apa daya dengan adanya sistem suara tidak cukup akhirnya tidak bisa terrepresent di kursi DPR gitu kan, salah satunya seperti itu. Iya makanya lebih butuh lagi banyak anak muda yang masuk. Oke, tapi kalau misalnya ada yang bilang, tapi Mas Giring kemarin aja gagal di DPR, terus sampai stres berat, udah banyak yang dikorbankan. Kita sih nggak ngomongin gagal sih, kita ngomongin tidak diberikan kesempatan. Tidak diberikan. Oke, itu sempat stres katanya. Sebetulnya kalau perolehan suara sih alhamdulillah cukup. Cuman karena partainya tidak lulus PT aja kan, ambang batas aja gitu. Saya, Sis Grace, Isyana, Rian, Samara, dan masih banyak lagi teman-teman PSI yang lain yang masuk sebetulnya. Cuman karena partainya tidak lewat ambang batas akhirnya semuanya jadi tidak lewat gitu kan. Yeah. Kalau stres menurut saya normal. I'm just being a human being gitu. Saya kan manusia biasa gitu. Yeah. Orang kalau gagal ya pasti harus berproses gitu. Karena saya yakin, saya percaya bahwa kalau Abraham Lincoln selalu ngomong bahwa manusia itu proses. Kita adalah makhluk hidup yang berproses gitu. Abraham Lincoln tuh seumur hidupnya gagal terus gitu dan sekali-sekalinya langsung jadi presiden. Gitu. Oke. Sampai ada momen di mana waktu itu bengong setiap hari di kebanyakan pinggir nonton kasur. YouTube Ari Lasso nih kayaknya nih. tapi benar nggak? Benar dong, itu kan ungkapannya seperti itu. Ya benar sih. Saya I have to admit lah. Yeah. I have to admit it is quite bagian dari hidup saya yang saya harus terima gitu. Saya harus terima. Tetapi kalau begitu saya lihat ke belakang, saya malah momen itu malah jadi momen di mana saya jadi semangat lagi gitu. Gimana cara bangkitnya? Karena banyak orang mereka gagal, terus sedih, manusiawi memang, tapi mungkin dia terlarut akan kesedihannya dan akhirnya nggak bisa balik lagi. Tapi Bro Giring adalah salah satu bukti bahwa ya memang manusiawi, sedih, sempat bengong juga di tempat tidur ya kan, sempat kecewa juga pasti, kecewa dong. Pastilah, pasti sis, kan. pastilah. Ya, because it's something that is important kan. Makanya kalau ketika kita nggak mendapat, kita kecewa itu sesuatu hal yang wajar. Kalau kita nggak kecewa justru itu yang aneh. Aneh hal lah. itu nggak penting buat kita, bener nggak? Ya kan. Tapi apa yang Bro Giring waktu itu lakukan sehingga bisa semangat lagi? Ada dua sih sebetulnya. Satu peran keluarga ya, peran istri saya sih sama anak-anak saya sih luar biasa. Bagaimana mereka selalu support, jagain saya, motivasi saya gitu. Dan ngingetin saya gitu. Ngingetin bahwa ya ini adalah proses ya. Tapi ini adalah bagian dari perjalanan hidup kamu gitu. Dan akhirnya makanya saya selalu bilang bahwa saya bersyukur banget. Banyak orang yang bilang, wah Cynthia bersyukur ya, janda anak satu bisa ketemu Giring gitu. Oh, no, it's the way around. Saya yang bersyukur gitu. Punya istri yang luar biasa. Yang punya hati yang baik banget. Dan suportif banget dengan apapun pilihan hidup suaminya. Dan siap menerima kesuksesan dan kegagalan suaminya. Karena bagi saya mungkin, kalau saya pikir-pikir, dia selalu ada buat saya. Tapi kan dia juga tahu bahwa mungkin di belakang dia ada yang ngomongin dia juga gitu. Ke istri Giring yang kemarin gagal ya gitu-gitu kan. Tapi dia cuek aja gitu. Yeah. Itu satu. So family is very important. Di dalam proses kegagalan, peran keluarga untuk motivasi membangkitkan kita itu sangat penting. Kedua menurut saya yang gak kalah penting adalah traveling ya. Traveling? Iya. Yeah. Oke. I think traveling itu adalah bagian proses kita mencari jati diri kita sih. Jadi waktu itu ketika saya jatuh, ya saya tuh mutusin untuk liburan lah. Liburan kemana-mana gitu sama istri gitu kan. Pokoknya banyak hal. Dan di situ ya saat melangkah ke tempat baru, kan refresh ya. Habis itu belajar lagi hal baru gitu. Dan ternyata begitu dicek, hampir semua orang-orang sukses melakukan hal yang sama. Yeah. Satu contohnya. Ketika Steve Jobs waktu itu keluar dari Apple, ya kan, yang pertama kali ya. Yeah. Ini ke India kan, mencari jati dirinya sendiri.
Yang Teddy Roosevelt juga presiden Amerika. Sempet dia waktu itu lagi momen yang parah banget di mana istrinya dan ibunya meninggal dalam waktu kurun yang sangat dekat. Dan akhirnya dia memutuskan 2 tahun untuk tinggal di Wild West lah. Berkuda, berenang, di gurun pokoknya gitu kan. Dan dia di situ mencari jati dirinya sendiri. Ya saya waktu itu ambil sempat lah liburan lah ya. Tapi karena habis itu harus mimpin perusahaan, jadi cepat-cepat balik lagi sih waktu itu. Oke. Tapi that's a good way bahwa ya sometimes kita harus merestart lagi. And by changing the environment itu juga salah satu hal yang penting untuk kita bisa mengubah ya udah cara pandang kita, cara pikir kita, dan itu membuat ya it's just a personal time untuk bisa merediscover what is the purpose ya kan. Ya anyway kalau buat saya sih maksudnya kita semua pasti pernah mengalami kegagalan. Pasti lah Benar nggak sih? Apalagi di dunia Sis Mary bisnis. juga pasti pernah dong. Gak mungkin Sis Mary bisa sesukses ini kalau gak pernah mengicipi rasanya pahitnya kegagalan. Pasti. Tapi emang pahit sih. Pahit lah. Nikmatin aja udah. Tapi I always convince myself, okay, whenever there is a no, gitu kan, kegagalan, no, to me no is next opportunity. It's next opportunity. Jadi ya udah kalau misalnya gagal, ya mungkin kontribusi saya bukan di DPR, mungkin kontribusi saya harusnya di tempat lain ya kan. Siapa tahu menjadi presiden itu menjadi kontribusi. Amin. Ya kan, menjadi ketum PSI juga menjadi kontribusi. Jadi that's for me sih. Saya akan selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang akhirnya bisa menyemangati diri saya sendiri untuk bangkit gitu. How about you? Do you have any mantra, kalimat-kalimat yang Giring selalu ucapkan kepada diri Giring sendiri untuk bisa keep yourself motivated and bisa tetap maju? Kalau saya sih punya mantra sih banyak ya mantranya ya. Karena kan istri saya sama saya juga rajin yoga, meditasi juga kan. Dan kita juga belajar sempat waktu itu kan ikut Tony Robbins juga. Oh wow, oke. Yang mana yang unleash the power within? Iya dong. Wah itu gila. Jalan di atas api. Life changing itu sih. Dan di situ kita yakin bahwa ternyata semuanya tuh ada di sini ya. Yes. Iya kan, semua sumber kesuksesan kita tuh ternyata ada di ide, otak dan pikiran kita gitu. Jadi mungkin saya nggak pernah punya mantra, cuman saya berusaha untuk selalu berpikiran positif dan juga melakukan hal-hal yang positif. Gitu. Oke, gimana cara Cynthia menyemangati atau enggak kata-kata yang selalu dia ucapkan yang selalu pokoknya that's something yang selalu membuat Giring bisa tersenyum lagi, semangat lagi? Menurut aku ya semua yang lagi nonton gitu, apalagi yang punya pasangan ya. As simple as cuman bilang, oh my God baby I'm so proud of you. Itu aja menurut saya tuh udah luar biasa. Kayak apapun gitu, bahkan kayak misalnya waktu itu perusahaan kita menjalankan Piala Presiden e-sport gitu kan. Yang pertama dan yang kedua gitu. Dan dia ngeliat panggungnya, terus dia langsung meluk aku. Oh baby I'm so proud of you gitu. As simple as that aja menurut saya sih itu udah luar biasa gitu. Dan bikin motivasi saya untuk ayo kita ngapain lagi. Dan pulang ke rumah capek tapi dia ngeliat, aku bangga banget ya sama kamu. Itu aja tuh menurut saya sih itu udah luar biasa. Apalagi ketika anak-anak meluk, ayah aku bangga banget sama ayah gitu. Wah itu lebih luar biasa lagi sih. Iya. Dan aku nggak tahu ya di antara kamu sama pasangan kamu ya sis bahwa memang kita itu berdua very affectionate gitu. We always say beautiful words. Kayak misalnya dia baru bangun, kamu cantik banget gitu. Padahal dia baru, apaan sih kamu bohong banget, baru bangun juga gitu kan. Terus kayak misalnya dia bilang, kamu ganteng banget. Apaan sih gitu kayak, gila, look at me nih. Gitu. Kalau dulu couple of years ago you can say that. Tapi enggak kok, kamu tuh ganteng banget. I think those simple gesture make you feel very happy lah. Make me feel appreciated ya. Iya, benar. Bahwa ada yang notice juga dan memperhatikan dan care gitu dengan kita. Termasuk juga ketika Cynthia memasakkan bibimbap dan ternyata rasanya enak banget. Iya kan? Salut loh, saya kan? juga bingung. Walaupun aku nggak ngelihat wajahnya Cynthia ketika Bro Giring memberikan komentar itu, tapi kerasa dari responsnya, really, wow, thank you so much. Itu aja aku bisa kerasa as a woman ya, kalau kita udah nyiapin sesuatu buat suami kita dan bener-bener enak dan apalagi
habis gitu, bukannya cuma enak doang Tapi gitu. emang enak banget sih. Emang enak banget Enak ya. banget. Oke, ntar kapan-kapan harus coba. Nanti dimasakin buat kamu ya. Waduh, thank you. Oke, tapi kan again family itu pasti selalu menjadi apa ya, our supporter ya. Iya. Karena mereka yang akan selalu ada bersama kita apapun juga situasinya, suka dan duka, dan akan selalu menyemangati lah. Nah, tapi kalau dari keluarga Bro Giring sendiri, ketika sekarang mencalonkan menjadi presiden 2024, ada nggak sih yang nggak mensupport? Nggak ada lah sis. Alhamdulillah nggak ada. Masa sih? Semuanya. Atau ada nggak yang bilang bukan yang nggak mensupport, tapi just be realistis gitu, jangan terlalu tinggi, atau mungkin at least just nggak ada semuanya 100% supportive. I think karena mereka tahu gitu bahwa suaminya, misal dari ibuku anaknya gitu misalnya, atau adiknya dari kakak aku ya tahu saya tuh emang pemimpi besar dan pekerja keras gitu. Jadi mereka ya udah lo mau apa ya udah sikat aja deh gitu. Jadi udah mengerti banget, sudah mengerti banget. Giring itu seperti apa gitu. Dan mungkin salah satu hal kenapa saya melakukan ini semua juga salah satunya adalah tidak hanya buat Indonesia tercinta ya. Tapi saya juga harus nunjukin ke anak-anak saya gitu. Kalau kamu memang sudah mau sesuatu dan kamu mau sukses atau kamu ngapain, ya kamu harus kerja keras gitu. Jadi kita harus menjadi contoh ya. Karena anak-anak kita kan ngeliat kan. Ya. Kenapa saya romantis? Karena bapak ibu saya romantis. Bapak saya sangat romantis ke ibu saya. Kenapa saya bekerja keras? Karena saya melihat sendiri gitu bahwa bapak saya seorang wartawan harus mengambil side job yang banyak to make ends meet gitu. Dan dia kerja keras apapun ya dicoba untuk kerja gitu. Misalnya apapun lah, foto ini foto itu, pokoknya dia berusaha agar bisa dapat tambahan. Ya mungkin kepatri kan ke saya kan dari kecil kan. Oh gila nyokap bokap gue kerja keras ya, yaudah gue juga harus kerja keras. Akhirnya sampai detik ini ya saya seorang pekerja keras gitu. Oke. And one thing that I salute you, pertama saya selalu salut dengan orang-orang yang bermimpi besar ya. Jadi saya nggak pernah menertawakan mimpi orang itu wah terlalu besar gitu. Terus terang, karena sometimes saya pernah sih menertawakan satu orang, bukan orang Indonesia, yaitu Donald Trump. Seriously, ini waktu itu soalnya pas lagi tahun-tahun mereka lagi pemilihan presiden. Karena memang kebetulan waktu itu saya sama suami memang lagi ada di New York for quite some time gitu. Jadi kita benar-benar ngikutin. Terus awalnya saya berpikir bahwa wah gila enak banget ya Hillary ya. Dapat lawan yang kayak gitu udah pasti dia bakalan menang gitu Hillary. Tapi ternyata yang orang berpikir bahwa itu nggak mungkin, it's just a joke gitu kan. Ini cuma reality show dan seterusnya. Tapi ternyata bisa menjadi presiden gitu. Jadi sejak itu saya jadikan itu sebagai sebuah inspirasi ya. Bukan karena saya mengidolakan Donald Trump, no. Maksudnya as a person, ya pasti semua orang punya positif dan negatifnya. Tapi I admire his courage gitu. Untuk ketika kita sudah punya target akan sesuatu, then we just go all out, kita fokus, kita benar-benar lakukan yang terbaik. Ya, dan maksudnya kalau memang sudah waktunya ya dunia akan dan Tuhan akan mereward kamu dan memberikan apa yang kamu inginkan gitu. Jadi menurut saya nggak ada mimpi yang ketinggian, yang ada niat dan usaha yang kekecilan. Yes. Jadi asalkan mimpi kita tinggi, usaha kita juga tinggi. Who knows? Ya kan? Who knows, man? Tapi kamu ingat gak sis bahwa dulu awal Donald Trump pernah diundang kayak acara makan malam gitu, terus ada Obama waktu itu masih presiden, dan waktu itu si Trump di roast sama Obama bisa-bisa tuh sampai pokoknya hancur deh, pokoknya bener-bener wah gitu kita semua ngetawain, wah ngebully gitu-gitu, cuman ya ternyata jadi loh doi. Iya. Serius. Dulu saya yang paling ngetawain, gila gak mungkin banget, gila kita ketawa-ketawain aja gitu. Tapi ternyata lolos round berikutnya, and then wow, eventually he becomes the president gitu. Dan ya itu sih, sejak itu saya bilang pokoknya gak ada mimpi yang ketinggian. Yang ada adalah niat dan usaha ya, dan keyakinan diri yang kekecilan gitu. Tapi satu hal yang tadi saya bilang saya salut sama Giring adalah you are very humble. Kamu sangat rendah hati. Dan ini saya nggak pernah cerita sih ke Giring, tapi kan a lot of my friends waktu itu kan juga akhirnya ada yang juga join ke PSI kan. Terus ada yang bilang bahwa kalau mau ke PSI itu harus pitching, jadi kayak ada audisinya dulu, harus datang, harus share. And then you know what? I saw your video di YouTube.
seorang Giring Niji pada saat itu. Dan ya udah duduk di panelis dan menjelaskan presentasi, ya nama saya Giring dan seterusnya, ini alasan kenapa saya seperti ini dan seterusnya. And for me, my first impression when I saw that is like, wow, this person is very humble, you are very humble. Maksudnya walaupun kamu seorang public figure, tapi kamu mau untuk ikut audisi dari awal dan itu kan bakalan divideokan dan ditunjukkan dan ditonton oleh banyak orang kan gitu. Tapi ya again they shows humility, karena kalau kita mau orang yang berani bermimpi besar tapi dia juga harus punya kerendahan hati untuk ya itulah, mau dicaci kayak mau dimaki kayak mau harus mengikuti prosesnya dari awal gitu. And then when I first came here saya juga salut banget, langsung disapa Bro Giring di depan pintu. That was ya itu satu hal yang aku salut sih. Iya dong, kan tamu kehormatan, iya enggak? Tapi memang di PSI itu humble itu adalah salah satu ciri khas kita sih gitu. Bahwa kita memang kalau sis lihat di TV, wah kita semua kalau di TV kan vokal gitu. Tapi we believe in maksudnya humility sih, kita percaya itu banget gitu. Mental kita kan ini yang saya pernah ngebahas gitu, bahwa pejabat itu bahasa Indonesia pejabat lah ya kan, misalnya orang yang pemerintahan, pejabat, kepala daerah gitu kan. Tapi kalau kita runut lagi, kita tuh menganut bahwa sebetulnya mestinya pakai kayak bahasa Inggris, public servant. You know, it's a public service. Ya betul. We're service ya. Betul. Ya kita itu pelayan masyarakat. Mana ada pelayan masyarakat yang tengil gitu, iya nggak? Ya pelayan masyarakat. Berarti bukan orang PSI. Berarti ya? bukan. Langsung banyak nih di kolom komen nih. Ya pelayan masyarakat emang harus humble. Betul, harus, betul. Kita yang melayani. benar-benar di dunia politik serving ya maksudnya. Serving. Gitu. Dan itu yang saya suka dari PSI. Saya juga waktu itu kayak, saya harus pitching nih. Wah itu stres sis. Mempersiapkan materi ketika saya diuji sama Ibu Mari Pangestu sama Pak Hamdi Muluk. Itu saya malam-malam latihan tuh sama istri saya. Karena cuma waktu 10 menit kan buat pitch kan. Dan saya masih ingat banget waktu itu saya, sebelum Mas Nadiem menghapus UN, saya waktu itu ngomong, kalau saya masuk PSI, saya mau masuk Komisi 10, saya mau hapus ujian nasional. Kenapa? Karena saya rasa bahwa ada sebuah sistem yang lebih berkemanusiaan daripada kita dihitung cuma dari angka. Tapi manusia terus dilihat dari bakat, bukan dari angka. Ketika negara bisa melihat dan mendeteksi anak-anak kita dari usia dini bakat mereka apa, mereka punya waktu banyak untuk melatih bakat itu. Karena pasti sih sudah baca bukunya Malcolm Gladwell dong. Yes. Itu 10,000 hours rule itu. Betul. Itu yang paling penting dong. Bakat kita harus diasah. Iya, gitu. kalau kita udah tahu dari sejak kecil dan kita memfokuskan ke situ, ya 10.000 jamnya bakalan jadi lebih cepat kan. Aku mau nanya Mas Sis. Sis dulu pertama kali masuk TV nggak mungkin ngomongnya selancar ini kan? Enggak. Iya enggak kan? Karena juga masih belum lancar. Iya dong, ketika Sis mau ke atas panggung saya yakin juga dulu awal masih tapi sekarang kan udah kayak merem aja udah bisa ngomong kan. 10,000 hours. The 10,000 hour rules gitu. Betul. So if we can detect our children dari awal, ini bakatnya ternyata jadi pengacara, ya udahlah. Kenapa mereka harus belajar hal yang lain? Gitu. Ya fokus aja gitu. Materi-materi pelajaran yang mendukung dia nanti one day untuk jadi pengacara yang hebat. Simple as that. Gitu. Oke. Nah itu kan dulu visinya ketika mau masuk PSI. Nah sekarang andaikan terpilih menjadi presiden, apa yang Giring mau lakukan? Wah banyak sis, ini panjang nih. Andaikan sekarang nih Giring adalah seorang presiden Republik Indonesia di masa pandemi sekarang seperti ini nih. Apa yang akan Giring lakukan? Ya, yang jelas gini sis, membuktikan bahwa di masa pandemi ini, bahwa ternyata sekolah jarak jauh itu ada salah satu alternatif yang sebetulnya kalau di-regulate dengan baik, ada banyak benefitnya juga gitu kalau menurut kita ya. Terus saya rasa bahwa digitalized pendidikan itu sangat penting. Salah satu hal yang mau saya perjuangkan itu adalah ketika nanti anak-anak kita itu semua materinya adalah di tablet. Jadi saya berjuang satu anak satu tablet untuk belajar. Untuk seluruh anak Indonesia. Gitu. Okay. Karena saya rasa juga buat apa mereka bawa buku, berat-berat ke sekolah mereka dan semuanya bisa mereka ujian di sini, di tabletnya dia, belajar di tabletnya semuanya. Dan menurut saya begitu kita hitung, tim research PSI menghitung dari anggaran pendidikan semuanya make sense.
Very feasible to do it. Oke. Jadi ada tabletnya, ada kuotanya. Karena belajar itu seharusnya gratis, Sis. Iya kan? Iya. Maksudnya berpendidikan itu sekarang sudah banyak pendidikan yang gratis di seluruh daerah. Ya. Kemudian kita belajar itu harus gratis. Belajar coding itu harusnya gratis. Ya. Belajar musik harusnya gratis. Oke. Misalnya seperti itu. 1 anak 1 tablet. Yes, biar nggak rebutan sama orang tuanya. Beneran loh, karena kan di rumah kan gadgetnya nggak banyak, tapi kan semua harus Akhirnya saya work from juga home, ya kan harus study from home. Bener saya juga nggak? kena ini kok, gusuran juga kok. Karena Laptop saya sering dipakai juga. kita bisa dipakai. Oke, aku pengen nunjukin nih ada gambar. Dar, ini gambar mana nih? Oke, ini gambarnya. Ini dari Instagramnya Mas Giring. Yes. Ini waktu ke Istana pertemuan tertutup. Presiden, ketemu dengan Pak Jokowi. Tapi aku penasaran sama komentarnya karena captionnya dia bilang terima kasih atas saran-saran dan nasihatnya untuk Grace-Nat, saya dan PSI. Nasihat Bapak benar-benar menguatkan. Sekarang saya mau tanya dinasihatin apa sama Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang apa waktu itu ke Bro Giring? Sejujurnya sih banyak banget hal yang, karena itu kan pertemuan tertutup ya. Iya kan. Jadi kita itu tidak tidak bijak lah untuk men-share hal-hal yang very sensitif lah. Tapi yang jelas keadaannya sih waktu itu saya lihat ada Pak Jokowi yang jelas kurusan banget. Oh, oke. Ya karena tiap hari beliau mikirin masyarakat di tengah pandemi ini. Dan yang ada cerita-ceritanya yang guyonan-guyonan beliau yang menurut saya juga masih terngiang gitu. Tapi salah satu nasihat yang saya akan pakai adalah ya ketika kita mau menang apapun itu, karena pemilih kita adalah masyarakat, ya kita harus siap keringetan gitu. Siap keringetan maksudnya harus banyak ya turun ke masyarakat dan mendengarkan problem-problemnya mereka gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin waktu lagi pemilihan legislatif saya juga sangat rajin gitu untuk belusukan lah ya. Saya ingat banget dari pagi sampai malam tuh kayak ketemu masyarakat gitu. Jadi alhamdulillah juga kemarin PSI di Bandung dan Cimahi dapat 90 ribuan suara kan. Ya nasihat Pak Jokowi ya pasti salah satunya yang paling berkesan adalah ya siap berkeringat aja gitu. Bukan masalah seberapa banyak duit yang lu punya. Tapi seberapa mau kamu kerja keras untuk bertemu masyarakat. Itu yang paling penting. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang pemimpin tetap nggak bisa di belakang meja ASEAN gitu kan. Bisa. Merintah tetap harus turun ke bawah, tetap harus keringat juga. Yep. Oke. Komentar Sis Grace apa nih ketika waktu itu Bro Giring pengen jadi bakal calon presiden? Diskusi dulu nggak sih? Apa jangan-jangan idenya Sis Grace lagi? Ya Sis Grace, ya Sis Ketum kita. Waktu itu sih ngobrol awal-awalnya memang kita belum sedetail ngomongin presiden ya. Tapi baru ngomongin tentang dia harus kuliah. Dan ternyata kuliahnya sibuk banget. Dan dia pengen saya untuk run the party gitu. Karena punya pengalaman memimpin perusahaan kan. Dan membangun industri e-sport waktu itu. Ya udah akhirnya ya udah siap saya terima gitu. Dan memang berkembang begitu rapat di DPP emang berkembang. Kayaknya pas dijabarin gitu, wah ini kok pemimpinnya ya udah kebaca ya siapa aja gitu. Iya. Kayaknya memang harus ada yang mewakili suaranya PSI dan suara anak muda nih gitu. Ya udah Bro Giring deh. Oh ya oke. Siap, saya siap gitu. Karena waktu itu saya inget banget pertama kali saya masuk PSI saya juga ngomong gitu dengan tengilnya, bukan tengil tapi dengan PD-nya. PD. One day I'm going to be the leader of this nation. Gitu. Mungkin mereka ingat kali waktu itu saya pernah ngomong kayak gitu kali. Betul. Makanya saya udah bilang ucapan itu adalah doa loh. Iya. Jadi kalau kita ucapkan terus-menerus itu bisa menjadi doa yang terkabulkan suatu saat nanti. Iya, amin. Jadi harus kita yakini. Seberapa yakin Giring akan menjadi Presiden Republik Indonesia? Saya seberapa yakin banget. Tapi yang saya lebih yakini lagi saya akan kerja keras menuju itu sih. Menurut saya sih lebih penting itu sih. Saya ada orang yang sangat menikmati proses ya Sis ya. Karena mungkin kebiasaan kali ya. Bikin karya, bikin perusahaan, membangun industri gitu kan. Dan saya menikmati prosesnya gitu.
saya akan menikmati proses sampai 4 tahun ke depan ini sih. Yang paling penting sih itu sih. Kalau saya nggak menikmati, saya kayak mungkin saya udah kayak cuman kayak contohnya kayak ya hari ini begitu sis mau kesini aja saya udah happy banget gitu. Oh my god, sis coming here. Yang bener. Oh my god. Aku gitu. juga Very loh, aku excited, deg-degan sih gitu. sebenarnya, lebih deg-degan. Gila, oh my god gitu kan. Jadi seneng banget gitu. Karena kan nggak semua loh sis mau diundang ke kantor partai kan. Cuma sis Oh ya, kenapa? I don't know. Cuman mungkin sis lebih apa ya? Ya karena tahu bahwa ini partai startup ya. Oh iya, masa setelah Ini partai startup Indonesia nih gitu kan. Dan kedua juga mungkin sis ngeliat bahwa kita adalah lebih kayak gerakan anak muda ya. Gitu kan. Yes, betul. Karena ya again, karena kebetulan juga memang beberapa dari bro and sis dari bukan bro sih, you are the first bro from PSI yang sharing di YouTube saya. Sebelum ini ada sis Grace Natali, Ada ya? ya kan, sis Samara, terus ada siapa lagi ya? Oh iya, gitu. Oh, you are the first bro from Woi. PSI. Oke, tapi aku nggak ngelihat partainya apa terus kayak wah nggak mau datang ke partai dan seterusnya, enggak sih. For me yang paling penting adalah asalkan punya mimpi yang baik untuk Indonesia dan melakukan sesuatu yang baik, ya why not. Itu kan juga yang paling penting kan sebenarnya hasilnya seperti apa, bukan di belakangnya logo apa. Yang penting kan hasil bentuk nyatanya seperti apa itu. I think that's yang penting. Oke, beberapa pertanyaan lagi nih. Kalau Bro Giring bisa kembali ke masa lalu dan menasehati Bro Giring yang masih masih muda, nggak muda-muda banget ya. Ulang. Oke, kalau Bro Giring bisa kembali ke masa lalu dan menasehati Giring yang baru aja pertama kali terjun ke politik, apa nasihat yang Bro Giring sekarang mau berikan ke Bro Giring yang dulu? That's a good question ya. Mungkin aku bakal yakinin udah PSI pilihan paling benar. Yang kedua, mungkin aku bakal ngomong gini. Di politik jangan baper ya gitu. Dan itu akhirnya aku pelajari itu gitu, bahwa dulu waktu Pilpres dan yang lainnya tuh kayak misalnya kita memihak seseorang ya. Terus kita ngelihat orang yang lawannya ngomong apa gitu. Kok kitanya yang emosi gitu. Iya pernah gak gitu kayak wah gitu, terus kayak wah habis itu kayak diserang, terus kita nyerang balik di sosial media, didebatin gitu. Padahal mereka semua temenan gitu. Padahal semua yang lagi bersaing, partai yang lagi bersaing, begitu ditemukan di satu ruangan, semua tuh sebenarnya temenan. Okay. Semua punya hubungan yang baik, silaturahminya baik gitu. Dan bahkan sahabatan juga gitu. Okay. Saya lihat sendiri bahwa Pak Jokowi adalah orang yang sangat menghormati Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo juga sangat menghormati Pak Jokowi gitu. Yeah. Tapi kenapa yang di bawahnya rewel banget gitu kan? Ya balik lagi mungkin dibenturin atau diapain kita gak pernah tahu. Tapi intinya sih in politik gak boleh baper. Ya harus punya kepala dingin gitu. Harus pakai semuanya pakai logika. Dan semuanya harus pakai strategi gitu. Gimana caranya memanage hati? Karena kan sebelum ini kan public figure. Sekarang juga masih public figure, tapi kan sebelum ini kan sebagai seorang vokalis pasti banyak banget dipuji-puji, dielu-elukan, wah Giring gitu kan, dan banyak pujian-pujian. Tapi ketika sekarang mungkin berubah profesi, apalagi terjun ke dunia politik, itu kan pasti banyak yang mungkin dalam tanda kutip mencaci, yang nggak semua orang memuji, tapi kan lebih banyak komentar-komentar negatif yang bilang beginilah begitulah. Namanya manusia pasti kan tetap ada perasaan ya. Terus kalau Bro Giring sendiri gimana nih cara memanage hati yang terbiasa dipuji sekarang harus tiba-tiba dicaci? Tapi kalau boleh jujur ya Sis Mary ya, dulu ada satu momen di mana saya juga pernah kena star syndrome lah ya, itu karena terlalu memakan bulat-bulat pujian dan akhirnya saya jadi nggak humble dan lupa daratan. Dulu ya waktu abis album kedua lah, sebelum Laskar Pelangi deh. Okay. Itu lagi star syndrome banget gitu. Dan akhirnya setelah lewat Laskar Pelangi kan saya sama teman-teman Iji bilang bahwa ternyata star syndrome tuh palsu ya gitu. Maksudnya itu semua fake gitu.
memang ada orang yang menggemari karya kita. Misalnya contohnya kayak Nijiolik yang menggemari karya kita, itu kita akan treat them, wah luar biasa. Terima kasih banget ya udah beli albumnya, makasih udah hafalin liriknya, makasih udah datang setiap kali kita manggung. Itu pasti akan kita akan treat mereka dengan baik. Tapi kan ada juga orang yang ya muji cuman karena muji-muji doang, basa-basi doang, atau mengelulukannya juga palsu gitu kan. Itu juga banyak. Daerah kita ngerasa sadar bahwa let's back to our core. Itu apa sih? Ya, waktu itu musician gitu kan. Dan kalau sekarang kita ngomongin tentang dulu dipuji, sekarang di ini, ya balikin ke core-nya kita aja sih sebenarnya sih. Pada dasarnya niatan kita pada awalnya apa gitu. Niatannya adalah ya pengen melakukan begitu banyak perbaikan lah ya buat bangsa dan negara ini gitu kan. Dan akhirnya saya pikir semua bulian, cacian gitu nggak mempan lah. Iya. Ya nggak mempan. Ya, saya juga emang bakal mempengaruhi langkah saya kan enggak juga. Ya kan? Iya. Nah makanya itu gunanya meditasi, gunanya yoga, pernafasan dan lainnya gitu. Ya kita mindfulness ya. Iya. Itu juga membuat kita jadi disiplin mengatur hati dan pikiran kita ya. Gitu. Jadi Mas Giring sekarang you practice meditation? Ya of course lah mindfulness. Oh yoga. Yoga sama istri saya. Okay. Aduh gitu. aku aja enggak. Seru loh. You should do it with your husband. Really? It's really fun. Saya pernah waktu itu ikut kelas meditasi yang benar-benar kayak 1 jam duduk aja gitu kan, terus kayak gimana ya, bukan berarti mengosongkan pikiran ya, tapi kita nggak boleh justru mengosongkan pikiran, tapi nggak kita boleh. Control your mind. Iya harus mindfulness gitu. Yes. Tapi ya jangan pikirannya kemana-mana. Kadang-kadang kan kita diam tapi mikir aduh nanti makan apa ya, aduh itu cucian belum diangkat gitu contohnya ya, itu kan pikirannya kemana-mana. Tapi meditation itu bukan mengosongkan pikiran tapi ya be mindful dan menyadari gitu. And it's not easy loh. It is not easy. Dan saya rasa selama pandemi ini malah saya ngerasa I'm very mindful. Karena bangun pagi, gardening, yoga dan semuanya kan. Karena waktu lagi gardening tuh menurut saya itulah titik mindfulness banget gitu ya. Karena benar fokus kan. WhatsApp aja nggak dibaca gitu. Karena kan kita nanem, ngurusin pupuk dan yang lainnya. Jadi menurut saya juga kalau di politik kalau kitanya baper dan nggak ngelatih mindfulness kita sih nggak bisa lah. Gitu. Makanya saya kadang-kadang juga kalau ada orang ngajakin yang kita ngobrol, debat atau politik, saya sih memilih untuk because you don't know anything bro. Maksudnya you don't know that actually they are all friends. Mereka semua temenan, mereka semua sahabatan kok gitu. Jadi ada satu momen sih sebelah sisi yang membuat saya lebih semangat lagi untuk masuk politik nih. Kenapa? Saya diundang oleh salah satu tokoh di mana dia waktu itu lagi perpisahan, dia mau menjadi duta besar waktu itu. Saya datang, it was crowded. Isinya adalah politicians. Dan waktu itu saya belum masuk PSI. Semua ada, public figure ada, politician ada. Yang luar biasanya adalah, yang saya kaget adalah di satu ruangan itu ada semua dari setiap terah elit politik ada. Dari keluarganya Pak Harto ada, dari keluarganya Soekarno ada, dari keluarganya Pak SBY ada, jadi semua ada di mingle semuanya, everybody having a great time. Gitu. Sedangkan begitu saya keluar dari tempat itu, saya lagi belusukan waktu itu, dan waktu itu Jakarta lagi kebelah dua banget, ya kan. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ada seorang ibu yang waktu itu memilih salah satu paslon, terus rumahnya kebanjiran karena dia ketahuan memilih paslon itu, dia nggak boleh ngungsi ke masjid, padahal dia seorang Muslim. Sampai kebelahan seperti itu, sedangkan yang elit-elit bisa duduk bercengkrama di satu ruangan bersama. Dan itu sih momen itu saya jadi semakin lebih lebih pengen masuk lagi gitu. Bukannya pengen jadi elitnya, tapi pengen yakinin masyarakat bahwa yang di atas itu sebenarnya fine-fine aja kok. Gitu. Ya kita aja yang di bawah dibenturin, makanya jangan mau dibenturin gitu loh. Apa yang salah dong? Kalau gitu yang di atasnya semua teman-temanan kok, mereka fine-fine aja kok, adem-adem, tapi kenapa yang di bawah kok kayaknya gontor-gontoran seperti itu? Ya itu kan peran dari ya itu juga salah satu pentingnya berpikiran kritis ya dengan apa yang kita baca, apa yang kita tonton. Bagi di era internet seperti ini kan, kayak informasi kan terlalu banyak ya. Contoh deh sis, misalnya di grup
WhatsApp grupnya keluarga. Kan pasti banyak berseliweran ini. Ditemukan obat ini. Oh iya. Terus tiba-tiba ibu kita langsung, ini harus coba. Emang buktinya apa gitu kan. Iya kan, karena memang ya kita sistem pendidikan kita belum sampai tahap mengajari kita untuk berpikiran kritis. Iya, iya, betul, betul. Dan sometimes kadang-kadang apa ya, mungkin ada bagi beberapa orang tuh ada kebanggaan tersendiri kalau dia menjadi orang pertama yang nge-share. memberikan information Makanya itu saya gitu nggak kan. pernah nge-share apapun. Akhirnya jadi Saya nggak pernah begitu nge-share. dapat nggak dibaca lagi langsung di-share dulu gitu. Tapi that's wrong sih, harus disaring-saring dulu ya, harus disaring dulu Disaring sebelum dan di-sharing. di-research. Betul, dan di-research. Betul, belum tentu benar kan. Betul bener lah. Makanya. Ya itu yang saya sedih banget sih waktu itu sih. Iya, iya. Oke, 2 pertanyaan terakhir buat Giring. Yang pertama, apa nasihat terbaik yang pernah diberikan oleh orang tua untuk Giring? Satu dari ayah, satu dari ibu. Kalau ibu saya waktu itu pernah satu momen dimana saya lagi bandel-bandelnya. Mungkin udah capek kali ya, waktu itu saya lagi remaja, terus lagi bandel-bandel. Terus dia duduk, simple as this loh. Kita duduk di meja makan. Oh enggak. Kita duduk di meja di sebuah restoran. Terus dia ngomong gini. Waktu itu saya baru kena hukuman lah intinya. Terus dia ngomong gini, Mas Giring, mau gak makan enak tiap hari? Ya mau lah makan enak. So, you have to change, you have to work. Kamu harus kerja keras. Kalau kamu mau makan enak tiap hari. Gara-gara itu ya saya bekerja keras sampai detik ini. Itu satu. Iya. Kalau dari bapak saya sih lebih banyak ceritanya ya. Bapak saya seorang jurnalis ya, wartawan perang. Waktu itu ada berperan di Timor Leste, waktu integrasi. Terus habis itu di Irian Barat, di Vietnam. Beliau sangat mengagumi pemimpin-pemimpin kita, our founding fathers. Jadi setiap hari di meja makan ngomongin tentang Soeharto, ngomongin Soekarno, ngomongin Bung Hatta, ngomongin our founding fathers lah intinya. Dan dia juga ngomongin tentang JFK, ngomongin tentang Bob Kennedy dan yang lainnya kan. Terus dia selalu bilang, ya dia selalu mengutip ya apa yang JFK bilang. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Tanya apa yang kita bisa lakukan buat bangsa dan negara ini. Iya. Emang efek banget ya, apa yang orang tua kita ceritakan dari kecil tuh pasti masuk ke dalam subconscious kita ya. Cerita, pesan sama tindakan. Iya. Iya enggak? Betul. Oke, terakhir nih pertanyaan. Tadi kalau saya baca dari ceritanya Giring, dan Giring tuh sangat banget mengidolakan hasil kerjanya Pak Jokowi dari sejak Pak Jokowi waktu itu jadi gubernur di Jakarta, ya kan, yang tadinya rumahnya kebanjiran, terus tiba-tiba kok jadi nggak banjir ya, iya nggak, ya kan, terus sekarang pun juga udah 2 periode dan ada banyak sekali hal-hal yang sangat positif yang sudah bisa kita rasakan manfaatnya, oke. Nah tapi sebagai seorang pemimpin kan kita harus bisa melihat apa yang positif dan apa yang bisa diimprove. Oke, jadi mungkin pertanyaan terakhir saya buat Giring, apa satu hal yang paling disukain dari Pak Jokowi menurut Giring dan apa menurut Giring yang bisa diimprove untuk bisa lebih baik lagi? Salah satu yang saya suka dari Pak Jokowi adalah infrastruktur lah pasti ya. Dan ini ada satu hal yang saya gunakan gitu daily sama istri saya sebelum masa pandemi, yaitu MRT ya. Walaupun itu kan waktu dia jadi gubernur kan. Tapi itu kan juga warisannya beliau kan. Karena saya tuh waktu ke Jepang sama istri saya, kita selalu ngomong, kita kemana naik MRT kan di sana kan. Kita ngomong gitu, oh gila kalau di Jakarta bisa kayak gini. Kita ngomongin, tiba-tiba ada kejadian. Dan akhirnya kita memutuskan cuma punya satu mobil. Yeah. Mobilnya buat nganterin anak saya, nganterin istri saya ke salon gitu kan. Tapi kalau misalnya dia lagi ada undangan jadi influencer di Plaza Indonesia atau di Pacific Place, pasti dia juga naik MRT. Terus nanti kita ketemu di stasiun mana gitu, di Senayan atau di mana, terus kita bisa makan dulu, habis itu naik lagi MRT pulang dan nggak kena macet dan yang lain. Iya, dan nggak perlu ribut parkir. Dan nggak perlu ribut parkir. Jadi menurut saya sih pembangunan sih yang paling saya ini ya. Dan mungkin kedepannya salah satu hal yang akan mendukung pembangunan ya proses Omnibus Law ini ya.
Proses perumusan Omnibus Law ini mudah-mudahan juga bisa menjadi warisan terbesarnya dia sih. Dan juga pemindahan ibu kota ya. Itu kalau yang saya suka ya. Sekarang yang menurut saya Pak Jokowi harus memperbaiki apa ya. Yang bisa diimprove gitu. Apalagi nanti kalau jadi presiden yang melanjutkan pekerjaannya Pak Jokowi kan. Menurut saya yang bisa diimprove dari pemerintah Pak Jokowi ialah menyangkut dengan kesiapan kita menghadapi pandemi ini sih menurut saya sih. Kita di PSI pernah mengeluarkan surat terbuka untuk Pak Menterinya langsung. Kalau boleh jujur kita di PSI komitmen akan selalu menjadi partnernya Pak Jokowi. Iya kan. Tetapi kalau misalnya menterinya memang ada yang menurut kita kenapa-napa pasti kita juga ada yang paling pertama untuk ya mengeluarkan bukan teguran lah ya, tapi masukan lah, input lah gitu. Saya yakin challenges terbesar nanti ke depannya adalah bagaimana sistem kesehatan di Indonesia ini pasti akan direformasi total setelah pandemi ini kelar. Now semua orang pasti sedang membuka mata mereka sih. Kayak, wah nih sistem kesehatan yang harus diperbaiki nih di negara ini. Pasti saya yakin itu habis ini. Satu. Kedua, mungkin bukan masalah apa yang harus diperbaikin sis, tetapi karena pandemi ini pembangunan sumber daya manusia memang sedikit tertunda. Iya kan? Iya. Iya dong. Jadi biarkan nanti saya yang lanjutin di 2024. Yes. Karena sekarang ada joke-nya nih, Bro Giring. Dia bilang kan SDM itu sekarang selamatkan diri masing-masing. Udah deh pokoknya selamatin diri masing-masing deh gitu. Tapi menurut saya ya oke sih, benar juga. Maksudnya kita jaga diri kita masing-masing. Karena kalau setiap orang mau menjaga dirinya masing-masing ya sebenarnya semuanya juga akan terjaga gitu. Totally Jadi ya walaupun mungkin orang menertawakan selamatkan diri masing-masing, tapi saya setuju sih ya, kita benar-benar mulai dari diri kita sendiri aja kita jaga, kita lakukan yang terbaik dengan kapasitas kita. Apapun juga profesinya, menurut saya itu pun juga is already good enough gitu untuk membantu Indonesia. Contohnya sis yang paling simpel ini ya menurut aku ya bro dan sis ya. Aku sama Cynthia kan kita naik MRT terus kan. Dan dari sebelum masa pandemi kita selalu bawa masker. Selalu ada masker. Dari sebelum pandemi? Jauh sebelum pandemi kita selalu pakai masker. Oke. Mungkin Kenapa? karena setiap kali saya lagi meeting gitu ya sama klien dulu ya waktu masih di Kincir. Begitu sampai lantai berapa kan langitnya abu-abu semua kan. Oh iya, polusi udara. Terus begitu turun ke stasiun mana, wah, macet tuh. Daerah Cynthia sama saya inisiatif untuk memakai masker. Begitu masuk MRT atau kita lagi naik Transjakarta, ada pasti yang batuk, ada yang pasti yang pilek. Begitu saya nyampe kantor, pasti ada yang diare, ada yang tifus, ada yang batuk, ada yang pilek. Ya berarti kan kualitas udara di Jakarta ya nggak bagus gitu kan. Maka kita inisiatif dari awal menjaga diri kita dan menjaga orang lain dengan memakai masker dari sebelum pandemi. Oke. So it's good. Again punya kesadaran, asalkan setiap warga negara Indonesia benar-benar sadar dan melakukan yang terbaik dari kapasitasnya dia aja, itu sebenarnya sudah sangat membantu ya. Apalagi kalau dipimpin oleh pemimpin yang luar biasa yang nantinya akan menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2024. Oke. Dan sukses buat semuanya. Semangat. Terima kasih. Semangat, keringetan jangan jangan ini ya, dan jangan jadi sombong ya nanti kalau udah jadi presiden nih masih mau nggak nih diinterview oleh Mary Riana. Bener ya? Ntar udah mau ya, bener ya? Bener ya? Nanti kalau saat nanti jadi presiden tahun 2024, ntar ngobrol-ngobrol lagi kita bahas tentang mimpi-mimpi yang waktu itu kita tertawakan sekarang ternyata jadi kenyataan. Amin. Gitu ya, amin. Sukses terus, yes. Dan seperti yang selalu saya bilang, setiap orang itu punya cerita dan setiap cerita selalu ada pembelajaran berharga. Semoga cerita dari Giring Ganesha hari ini bisa menjadi pembelajaran berharga buat kita semua. Oke, apapun yang terjadi, mimpi boleh besar, tapi ingat, fight till the end and never give up. Okay, thank you, bye. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.